Sebelumnya, kita sudah melihat keberhasilan dan kehebatan Xiaoyan saat menepati perjanjian 3 tahun. Namun di dalam benaknya masih tertanam kebencian yang amat mendalam terhadap sekte Mystic Lord. Dengan keberhasilannya itu, sudah cukup membungkam para mulut sang lawan. Namun, sepertinya petualangan bukan sampai di sini saja. Xiaoyan memutuskan untuk berkelana dengan meninggalkan kota Chiama yang penuh makna ini. Tujuan itu tidak lain tidak bukan, hanya ingin menjadi yang terkuat di seluruh jagat raya. Tujuan berikutnya, Xiaoyan akan pergi ke kota Jianan. Nah, jadi bagaimana tantangan yang akan dihadapi olehnya? Entahlah. Dan mari kita katakan bersama-sama. Dan film pun dimulai. Tepatnya di kediaman Sun Er, ada bawahannya yakni Ling sedang melaporkan kepada Sun Er bahwa ia sempat mengalami sedikit luka. Sehingga pengawasan terhadap lelaki tampan yang diamati Sun Er, siapa lagi kalau bukan Xiaoyan? Ya, sepertinya sampai di situ saja. Selebihnya Xiaoyan masih bisa terselamatkan oleh kumpulan para musuh. Selain itu, bawahannya juga mengatakan bahwa sekte Mystic Lord masih berdiam diri dan berpegang teguh terhadap kekaisaran Jiama. Sun Er pun jadi tahu dengan bakat yang dimiliki oleh Xiaoyan saat ini. Sebelumnya hanya Yu Putian, seorang yang digadang-gadang menjadi the next pendekar terkuat. Namun setelah waktu berlalu, Sun Er menepis anggapan tersebut. Bahwa Xiaoyan juga tak kalah hebatnya. Ia memiliki bakat luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang lain. Bahkan, Ratu Medusa yang dikenal sebagai wanita yang sangat kuat, tahu-tahunya Ratu Medusa bersedia membantu Xiaoyan dalam masalah itu. Artinya, Xiaoyan juga perlu diperhitungkan dalam dunia persilatan. Bawahannya pun sangat takjub akan uraian Sun Er. Sebab Sun Er menurutnya seperti mesin waktu yang tahu tentang peradaban masa depan. Xiaoyan sepertinya akan benar-benar menjadi manusia pertama yang mencapai tingkat tertinggi di dunia bela diri. Lantas, Sun Er pun penasaran, kemana tujuan selanjutnya yang akan dipilih lelaki tercintanya itu? Ling sedikit mendapatkan info bahwa Xiaoyan akan melanjutkan petualangan ke kota Jianan. Nah, mendengar itu setidaknya Sun Er tidak cemas lagi akan keadaan Xiaoyan. Dengan itu juga, Leng tidak diperintahkan lagi untuk mengawasi Xiaoyan. Ketika Sun Er sedang sendirian, alias hanya berteman sepi, terucap janji Sun Er ke atas langit bahwa sampai kapanpun ia akan setia menunggu kehadiran Xiaoyan. Hui. Kemudian Sun Er dihampiri oleh Bai Shan. Dari gestur tubuhnya sih, lelaki ini menyukai Sun Er. Tapi Sun Er masih sangat dingin dengan tidak menanggapi kehadiran Bai Shan. Karena di dalam hatinya masih ada Xiaoyan. Tak lama kemudian guru Ruling, ya dia adalah guru Sun Er coy. Ruling mengabarkan kepada muridnya ini bahwa setengah bulan lagi akan diadakan kompetisi untuk dipromosikan ke akademi. Perlu diketahui, yang diperlukan hanya 20 peserta dengan nilai tertinggi saja. Ya, karena tahun lalu Sun Er tidak ikut serta, dikarenakan Sun Er memutuskan untuk mundur sebelum kompetisi dimulai. Jadi tahun ini Sun Er bagaimanapun harus mengikuti kompetisi. Bahkan, Rowling tahu alasan kenapa Sun Er memilih mundur saat tahun lalu. Dikarenakan Sun Er ingin bareng-bareng masuk bersama Xiaoyan. Nah, jadi sampai sini, akhirnya kita tahu besarnya kesetiaan Sun Er terhadap pemuda yang bernama Xiaoyan. Bahkan Rowling sempat kecewa coy, karena Sun Er pernah membohonginya akan hal ini. Ya, andai saja itu bukan permintaan Sun Er sendiri, kemungkinan nama Xiaoyan sudah dihapus oleh Rowling untuk kompetisi ini. Sekali lagi dengan permohonan Sun Er terhadap gurunya
untuk tidak menghapus namanya, sebab Sun Er yakin Xiaoyan pasti akan datang ke sini. Ya, walaupun sudah bertahun-tahun lamanya, Xiaoyan tak lagi memperlihatkan batang hidungnya di akademi yang mereka pijak saat ini. Rupanya Baisan menguping pembicaraan mereka ini, coy. Ya, tentunya ia sangat penasaran. Siapa sih Xiaoyan ini? Sehingga dengan gampangnya bisa cuti selama 2 tahun lamanya di akademi ini. Bahkan yang membuat kesal lagi, Sun Er wanita yang dicintainya, malah sangat peduli dengan yang nama Xiaoyan. Sepertinya Baisan tak akan tinggal diam saja akan hal ini, coy. Nah, inilah yang membuat Tonghua 1 ini sangat menarik. Sebab di setiap sudut selalu ada saja yang ingin berniat jahat terhadap pemuda Lord. Siapa lagi kalau bukan Xiaoyan. Oke, lanjut. Sementara itu, kita berpindah ke suatu tempat, yakni di sekitaran gerbang sudut kota Black. Tepatnya di dataran besar The Mind Black. Yao Lao pun menyarankan untuk Xiaoyan mendarat dan menyingkirkan sayap ungu ini. Sebab tempat ini adalah sebuah tempat terkacau yang ada di dunia. Takutnya jika ada yang melihat Xiaoyan akan diburu oleh mereka sampai mati, hanya untuk kepentingan sendiri. Hal itu dikarenakan sayap ungu adalah sebuah teknik langka yang tidak dimiliki oleh sembarang orang. Oh, jadi gitu ya, Pak? Iya deh. Benar sekali, hanya beberapa langkah kaki. Tiba-tiba ada satu anak panah mengarah ke hadapannya. Namun tidak terlihat siapa yang melakukan hal tersebut. Dengan sopan, Xiaoyan meminta maaf. Tujuannya ke sini hanya untuk beristirahat, alias tidak memiliki tujuan lain. Nah, dengan itu juga keluarlah seorang lelaki bak suku Indian. Dengan lantang orang ini menanyakan juga mengancam Xiaoyan, sebab Xiaoyan sangat asing baginya. Ya, orang ini pun memberikan sebuah aturan. Jika ada orang asing datang ke sini, maka wajib membayar upeti sebanyak 500 koin emas. Karena tak ingin menimbulkan masalah, Xiaoyan pun bersedia memberikan uang kepada orang ini. Dengan itu juga, gerbang pun dibuka. Artinya, Xiaoyan diperbolehkan masuk ke dalam. Seperti pada kota umumnya, di sini juga menjual beberapa benda yang terbilang WoW. Wow gitu. Pertama-tama Xiaoyan akan membeli peta baru dulu, coy. Karena menurutnya peta pemberian Hai Budong sebelumnya tidak mencakup seluruh daratan besar The Mind Black. Namun, setelah perjalanan cukup lama, Xiaoyan tidak menemukan benda yang ia cari. Kota yang aneh. Namun, Xiaoyan tidak putus asa begitu saja. Ia pun mencoba mencari peruntungan ke bagian timur dari pintu gerbang. Nah, di depan Xiaoyan ada kumpulan bandit yang tak segan membunuh para mangsanya. Ya, mereka akan bunuh jika tidak memberikan harta benda. Dengan itu juga Xiaoyan yang melihat kejadian ini, ia meminta maaf sembari melangkah keluar dan berkata bahwa Xiaoyan tidak melihat apa-apa. Dalam artian, Xiaoyan tak akan memberitahu kepada orang lain juga kok tentang hal ini. Lagian kan di kota ini hanya berpegang teguh dengan semboyan elo-elo, goa-goa. Bukannya tidak mempermasalahkan hal ini, mereka malah mengubah target untuk membajak Xiaoyan. Di sini Xiaoyan digertak untuk memberikan uang kepada mereka. Jika tidak, maka mereka akan membunuhnya. Hanya sekali gerakan, mereka para bandit terpongkang tak berdaya. Mampus. Nah, tuan baju merah yang bernama Doma, yang barusan dibajak tadi, setelah melihat kemampuan pemuda tersebut, ia pun menghentikan langkah kaki Xiaoyan. Doma berterima kasih karena perbuatannya inilah telah dianggap menyelamatkan nyawanya. Dengan begitu, Doma mengundang Xiaoyan sejenak untuk minum-minum dengannya. Xiaoyan menolak, sebab ia sangat terburu-buru. Ya, Doma tak menyerah begitu saja. Ia tetap memohon agar Xiaoyan menerima tawarannya ini. Doma juga merasakan bahwa Xiaoyan ingin pergi ke kota Black Mark. Sebab kabarnya di sana akan diadakan pelelangan akbar. Jadi sekiranya beristirahat sejenak dengannya. Jika terlalu dini pergi ke sana, takutnya badai pasir akan menemani dalam perjalanan Xiaoyan ke sana, coy. Dan hal yang paling ditakutkan, sebuah kesesatan saat di jalan. Selain itu, Xiaoyan juga ditawari, di mana Doma ingin menyewa Xiaoyan sebagai pengawal karavannya.
dan nanti pergi bersama-sama dengannya ke kota Black Mark. Nah, di sini Yao Lao memberikan saran untuk menerima tawarnya itu. Hitung-hitung nggak ada peta, dan buat penghemat tenaga juga ya kan. Pada akhirnya, Xiaoyan dan Doma berkenalan, lalu diakhiri dengan kata DEAL, deal. 哎呦，嘿，合作愉快！我叫多马。耀眼， Tepatnya di dalam kereta, ada Doma yang akan menjelaskan sedikit tentang kota ini. Seluruh kota yang ada di peta ini termasuk wilayah domain dataran Black Corner. Nah, yang mereka tuju saat ini ialah kota Black Mark, di mana setiap kota memiliki kekuatan beraneka ragam coy. Terutama kota Black Mark. Konon katanya dikendalikan oleh faksi Kono yang disebut 8 gerbang. Dan faksi tersebut dipimpin oleh seseorang yang bernama Yuan Yi. Kekuatannya pun tak usah dihiraukan lagi. Digadang-gadang Yuan Yi masuk 10 besar dari daftar hitam di kota ini. Ya, 10 orang tersebut masih memiliki misterinya sendiri. Seperti peringkat 1 dan 2. Tidak ada yang mengenali sisi lain orang tersebut. Doma hanya mengetahui faksi peringkat ketiga saja coy. Ya, kekuatannya sudah mencapai duo Emperor. Namanya Han Feng, orang itu dijuluki sebagai Master Obat. Belumlah usai perbincangan mereka, datanglah badai hitam. Sehingga semuanya mencari tempat aman untuk bersembunyi. Alhasil, kekacauan sempat terjadi. Di mana Doma sempat terlempar, namun Xiaoyan dapat menemukan keberadaan Doma ini. 是那东西来了，小家伙，快藏好！ Nah, ketika badai belum berlalu, Yao Lao menyarankan Xiaoyan untuk bersembunyi. Sebab di depan ada 2 orang yang datang. Benar, ada sesosok hitam yang tak segan untuk menghabisi orang di depannya. Siapa dia? Entahlah. 别过来！你究竟是谁？ Di mana orang ini dimangsanya oleh sesosok bayang hitam coy. Sebab di dalam dirinya memiliki tubuh jiwa. Padahal, sesosok hitam ini juga melihat keberadaan Xiaoyan dan Doma. Namun dirinya merasakan di dalam tubuh kedua orang tersebut tidak memiliki tubuh jiwa. Sehingga dengan itu badai seketika pun berlalu. Kemungkinan besar badai tersebut atas olah sesosok hitam tadi. Bisa jadi. Di mana Doma belum sadarkan diri atas kejadian sebelumnya. Nah, sedangkan Xiaoyan masih penasaran siapa sesosok hitam tadi. Bahkan sampai saat ini, Yao Lao tidak memberitahukannya walau 1 huruf. Ketika rasa keinginan tahunya semakin melonjak, Yao Lao pun hadir di samping Xiaoyan. Di sini Yao Lao akan memberikan sebuah rahasia jika Xiaoyan tumbuh menjadi kuat. Dan hari ini, Xiaoyan sudah berada di titik tersebut. Tapi rahasia itu lebih duluan mereka coy. Mereka yang sudah menemukan keberadaan Yao Lao. Yao Lao pun akhirnya mengatakan bahwa di dunia Duji, praktisi kuat bagaikan awan yang datang dan pergi begitu saja. Dan mereka juga telah menciptakan banyak kekuatan aneh. Aula Jiwa adalah salah satunya. Dia sangat kuat dan misterius. Selain itu, mereka juga mengkhususkan diri dalam merasakan saat mencegat kematian fisik seperti Yao Lao saat ini. Dulu semasa Yao Lao hidup, dirinya hampir lolos saat pengepungan mereka. Ya, mereka yang disebutkan ini ialah sejenis sesosok hitam tadi coy. Di mana waktu itu, Yao Lao bersembunyi di dalam cincin hitam yang ada di jari Xiaoyan. Dengan itu, Yao Lao berharap agar Xiaoyan dapat membantunya untuk bangkit dan tak tertidur lagi. Tujuan ini agar sama seperti mereka yang sudah bangkit. Namun misi Yao Lao bukan untuk menenggelamkan umat manusia, melainkan misi Yao Lao sangatlah bijaksana, yakni menyelamatkan dunia bersama muridnya. Siapa lagi kalau bukan Xiaoyan. Mendengar itu, Xiaoyan pun bersumpah akan mendapatkan Falcon Heart Flame. Dengan itu, maka Xiaoyan dapat memurnikan tubuh untuk diberikan kepada Yao Lao. Dengan itu, Yao Lao bisa bangkit. Pada akhirnya, Xiaoyan sudah sampai di kota Black Mark. Di mana sesampainya itu, mereka juga dibarengi akan kelompok sekte lain dengan aura pembunuh.
看看。Xiaoyan saat ini berjalan sendiri menuju pintu gerbang pelelangan. Di tangannya terdapat beberapa botol yang sebelumnya telah ia murnikan. By the way, saat pemurnian tersebut sangat menguras tenaga. Dan satu lagi, yakni membuat tungku ubat sedikit rusak. Hal itu sebanding dengan hasilnya coy, yakni pil roh hijau namanya. Saat itu juga Yao Lao mengingatkan kepada Xiaoyan, karena sebelumnya Xiaoyan telah mendapatkan Fallen Heart Flame, maka harus diimbangi dengan sebuah benda yang bernama pil ruh bumi. Pil tersebut masuk ke kategori tingkat 6. Lantas, Xiaoyan juga menanyakan selain pil ruh bumi tadi, apa saja benda yang diperlukan. Ya, hanya ada 4 bahan. Di antaranya jamur api inti bumi, buah air dan api kumis naga, rotan surgawi kayu hijau, dan inti iblis atribut air peringkat ke-6. Nah, setelah mendengar bahan yang keempat, membuat Xiaoyan terkejut. Sebab itu sebuah nama binatang iblis yang kekuatannya hampir setara dengan Duo Emperor. Menurut Xiaoyan, hal itu sama saja cari mati. Namun tidak ada pilihan lain lagi coy. Yao Lao hanya bisa menyarankan untuk melakukan step by step alias secara bertahap. Nah, dengan itu hal yang tidak mungkin bisa saja terjadi ya kan. Sebelum masuk ke dalam, Yao Lao mengingatkan lagi kepada Xiaoyan untuk selalu waspada. Sebab yang menyelenggarakan acara ini dari mereka kelompok 8 gerbang. Dan pastinya yang mengikuti pelelangan ini rata-rata bukan sembarang orang. Hal yang menakutkan lagi, 8 gerbang membayar seseorang yang tingkatannya mencapai 2 spirit untuk menjaga kota ini coy. Nah, jadi tak terbayang lagi ya kan, betapa mengerikannya kota Black Mark ini. Tak lama kemudian, Fan Leng hadir untuk mengikuti pelelangan ini. Ya, dialah yang bertemu saat Xiaoyan turun dari karavannya coy. Fan Leng, kekuatannya sudah mencapai 2 spirit. Mengerikan. By the way, Fan Leng ini adalah tuan muda dari sekti darah. Nah, sedikit Mimin berikan bocoran sedikit. Pada sejatinya, sekti darah dan 8 gerbang memiliki dendam tersendiri. Lah, kok Fan Leng berani masuk ke area mereka? Karena di dalam diri Fan Leng sudah tidak memiliki apa itu rasa takut. Ditambah lagi ayahnya termasuk 10 orang terkuat di kota Black. Jadi bisa dikatakan sekti darah lebih di atas dibandingkan 8 gerbang ini coy. Fan Leng tak jauh sifatnya dengan ayahnya, yakni pembunuh darah dingin. Seperti wanita yang satu ini. Saat itu padahal ia tak sengaja terjatuh. Terlihat Fan Leng hanya sedikit berucap. Kala itu ia mengatakan dengan lembut kepada wanita tadi untuk berhati-hati. Namun setelahnya, anak buah Fan Leng lah yang mengeksekusi sampai mati. Ngeri-ngeri sedap. 是血宗，果然阴狠毒辣。Xiaoyan saat di bibir pintu gerbang ia merasa takjub akan euforia menyambut acara pelelangan ini. Bahkan acara di kota ini jauh lebih banyak daripada pelelangan dari keluarga Mid-Earth. Sebelum masuk ke acaranya, Xiaoyan terlebih dulu menemui ketua penyelenggara acara coy. Lah ngapain sih? Sabar, tujuan Xiaoyan pasti memiliki sebuah alasan. Ya, Xiaoyan juga perlu uang, yakni dengan menawarkan benda yang bagus untuk dilelangkan. Karena gerak-gerik Xiaoyan ini seperti orang aneh, sontak ketua Panpel sedikit meremehkan Xiaoyan. Jika benda di bawah harga 100.000 koin emas, lebih baik keluar saja dari tempat ini. Dengan dingin, Xiaoyan meminta ketua Panpel untuk mencek kemasyhuran benda yang ia tawarkan ini. Dengan indera penciumannya, ketua Panpel sudah mengetahui apa yang ada di dalam botol ini. Pil ruh hijau 2 pola. Aroma hangat dan lembut, sungguh benda yang sangat menggoda. Namun menurut Panpel, benda ini tidak terlalu mengejutkan. Untungnya Xiaoyan membawa 2 botol pil tersebut coy. Jadi, Panpel bisa mempertimbangkan untuk melelangkan 2 sekaligus. Tunggu, masih ada 1 botol lagi yang belum dicek. Nah, setelah mencek botol ketiga, betapa terkejutnya si Panpel ini, yakni pil roh hijau pola 3. Benda yang memiliki kemampuan untuk dapat memecahkan hambatan kultivasi dan juga dapat meningkatkan kekuatan 3 bintang sekaligus. Setelahnya Xiaoyan diperlakukan bak tamu spesial. Sepertinya Panpel ini salah menilai seseorang yang hanya dari penampilannya saja ya kan. Ya menurut Panpel, alkemis yang membuat pil ini sangat jarang ditemukan di kota Black Mark.
Jika kabar ini disampaikan ke pemimpin mereka, kemungkinan besar ia akan suka dan tertarik untuk mengajak Xiaoyan bekerja sama. Kemudian Pan Pel mematok harga yang sudah disepakati. 2 botol pil roh hijau pola 2, harga awalnya ditetapkan 300.000 koin emas. Sedangkan 1 botol roh pil hijau pola 3, harga awalnya ditetapkan 700.000 koin emas. Lumayan buat beli cilok. Sementara itu di tempat acara berlangsung, orang-orang mulai berdatangan. Salah satunya mereka yang memiliki kekayaan dan kekuatan. Ada tetua King, ada Mo'er, dan Fan Ling. Xiaoyan juga berada di kursi spesial coy, sama seperti 3 orang yang Mimin sebutkan namanya tadi. Fan Ling yang melihat Xiaoyan, ia merasakan aura penindasan yang sangat besar, sehingga membuat Fan Ling merasa gelisah. Jubir Fan Ling pun mencoba menenangkan tuannya, bahwa yang dirasakan oleh tuannya tersebut sepertinya hanyalah ilusi. Namun, Fan Ling masih merasa janggal. Di mana di setiap latihan sekti darah yang dikenal kejam kadang dingin, namun hanya ada beberapa api ekstrim yang ia takuti. Ya, Fan Ling merasakan jubah hitam itu seperti api ekstrim. Semoga saja itu hanyalah prasangka buruknya saja. Selebihnya, tujuan Fan Ling kesini untuk mendapatkan semua harta. Berapapun harganya pasti mereka bayar. Ditambah lagi itu semua atas amanat sang ayahnya. Walaupun ada yang mendapatkan selain dirinya, maka sudah dipastikan orang itu akan menjadi target dari sekti darah. Karena telah berani melawan Fan Ling di acara pelelangan ini. Yo, langsung saja kita katakan bersama-sama. Dan acara pelelangan pun resmi dimulai. Ada pembawa acara yang kala itu menggunakan topeng. Sampai sini belum tahu alasan kenapa ia pakai topeng coy. Bahkan beberapa pengunjung sebagian juga menggunakannya. Kini saatnya masuk ke benda pertama yang akan dilelangkan, yakni 2 pil yang dapat membantu menembus hambatan kultivasi. Siapa lagi kalau bukan pil roh hijau 2 pola. Pembawa acara menaruh harga mulai dari 300.000 koin emas. Siapa berani menawar yang tertinggi, dialah berhak untuk mendapatkan benda tersebut. Mulai dari pengunjung, ia menaikkan 30.000 koin emas, sehingga menjadi 330.000. Dan dinaikkan lagi oleh orang yang di belakangnya 20.000, sehingga menjadi 350.000. Alhasil mereka saling angkat harga, 370.000, 390.000, dan berhenti di 400.000. Xiaoyan yang mendengar benda miliknya ditawar begitu tinggi, tentunya ia sangat senang. Setidaknya hasil uang tersebut akan dibelikannya obat pil ungu pemulih roh. Rupanya bukan hanya berhenti di 400.000 saja coy. Mereka saling angkat harga hanya untuk mendapatkan benda tersebut. Di mana Fan Ling menaikkan menjadi 550.000. Mo'er rupanya tak ingin kalah dalam perburuan benda tersebut. Ia menaikkan menjadi 600.000. Ya, Mo'er juga tak segan-segan menaikkan harga demi tujuan yang sama, yakni mendapatkan benda di pelelangan ini. Fan Ling merasa tersaingi, ia pun menaikkan lagi menjadi 650.000. Nah, di sini Mo'er panas, sehingga angka fantastis terucap, yakni 1 juta koin emas. Nah, ketika suasana memanas, jubir Fan Ling juga ikut andil, di mana ia dengan spontan menaikkan harga menjadi 1,5 juta. Sepertinya itu semua olah dari Mo'er, sehingga jubir tak bisa mengontrol suaranya. Terlihat sebelumnya, tangan Mo'er seperti melakukan sesuatu coy. Pada akhirnya, 2 botol pil roh hijau pola 2 didapatkan oleh Fan Ling. Di sini Fan Ling tidak memarahi jubirnya, melainkan ia kesal terhadap Mo'er. Nah, sudah dipastikan olah itu semua dari Mo'er coy. Selanjutnya ada pil roh hijau pola 3, harga awal 700.000. Ada King langsung menaikkan harga menjadi 900.000. Fan Ling 1 juta. Nah, di sini sempat terjadi saling angkat harga. Pada akhirnya King lah yang memenangkan untuk mendapatkan benda tersebut, yakni dengan harga 1,5 juta koin emas. Xiaoyan akhirnya ingat siapa tetua King ini. Dialah orang yang berasal dari mansion Olar Langit yang sempat bertemu dengan Xiaoyan di kota Chiama sebelumnya.
Ya, dialah wanita misterius saat itu coy. Sehingga membuat Xiaoyan penasaran akan sisi lain wanita ini. Xiaoyan berencana suatu saat nanti akan menemui wanita yang bernama King. Sementara Fan Ling, karena benda tersebut telah didapatkan oleh tetua King, sontak saja ia memiliki rencana jahat untuk wanita itu. Seperti janjinya di awal, jika ada seseorang yang berani melawannya dalam pelelangan, maka akan tahu akibatnya. Nah, saatnya ke benda nomor 3. Kata pembawa acara, barang ketiga ini sedikit aneh, karena sejatinya orang-orang di sini tidak tahu fungsinya. Ya betul, benda tersebut bernama Forefy Dominic Lotus Flame. Xiaoyan yang melihat itu tentunya ia sangat menginginkannya. Berbeda dengan pengunjung lainnya, mereka sedikit menertawakan, sebab benda tersebut terlihat seperti sampah. Padahal, benda tersebut robekan dari petak kuno yang dicari oleh Xiaoyan. Benda tersebut dipatok harganya mulai 100.000. Itu pun Xiaoyan yang mencoba peruntungan. Hampir 1 menit tidak ada satupun suara untuk menaikkannya coy. Nah, ketika ingin ketuk palu, Fan Ling menaikkan lagi menjadi 130.000. Xiaoyan dan Fan Ling sempat terjadi saling angkat harga. Pada akhirnya, Fan Ling lah yang mendapatkan benda tersebut dengan harga 200.000 koin emas. Kenapa Xiaoyan tidak ingin bersikeras untuk mendapatkannya? Karena ia tak ingin orang-orang di sini mengetahui bahwa benda tersebut sangatlah langka. Sehingga Yaula meminta sejenak kepada Xiaoyan untuk mengendurkan hasratnya dulu. Ya, di kesempatan lain, Xiaoyan pasti akan dapat merebut benda tersebut dari tangan Fan Ling. 别再争了，否则恐怕会暴露地图碎片的价值。少宗主，一块破布片值这。 Xiaoyan akhirnya mendapatkan benda yakni jamur api inti bumi coy. Meski sempat terjadi saling sikut satu sama lain, arti sikut di sini bukan berantem coy, melainkan api hasrat yang membara di dalam tubuh demi mendapatkan benda yang diinginkan. Berikutnya ada benda langka 3000 petir namanya. Barang siapa yang mempelajari benda ini maka dapat membuat bentuk tubuh secepat kilat. Tentunya kecepatan tersebut sangatlah luar biasa, apalagi teknik tersebut sangat membantu saat di medan pertempuran. Alhasil, Mo'er sangat berambisi untuk mendapatkannya, sebab dirinya saat ini belum mendapatkan satu benda pun. Xiaoyan penasaran, kok bisa-bisanya benda berharga ini dilelangkan? Ya, Yaula pun memberitahukan alasannya. Kebanyakan benda-benda lelang ini sebuah benda curian. Karena tidak ingin bermasalah, mereka yang mencuri lebih memilih menjual daripada memakai. Takutnya di kemudian hari akan menjadi bumerang bagi sang pemilik, yang pada sejatinya bukan ahlinya. Nah, alasan itulah mengapa benda berharga dipelelangkan. Di sini Xiaoyan hanya bisa gigit jari, dirinya hanya ingin menonton siapa sih yang mendapatkan benda tersebut, sebab ia tahu dari keluarga lain pasti sudah mempersiapkan uang untuk membelinya. Benar, Mo'er langsung mengangkat harga menjadi 5 juta. King menaikkan menjadi 5,1 juta. 5,2 juta dari Fan Ling. Boom! 8 juta Mo'er. Jedar dinaikkan lagi menjadi 10 juta oleh Mo'er. Pada akhirnya benda tersebut didapatkan oleh Mo'er. Nah, hal ini membuat Xiaoyan semakin penasaran saja. Benda awalnya saja sudah meledak, apalagi benda terakhir kali ini ya kan. Pastinya sangatlah luar biasa. Yo, daripada berlama-lama, langsung saja kita memasuki ronde terakhir, di mana ketika benda terakhir dikeluarkan, suasana seketika berubah. Xiaoyan merasakan nafas tersembunyi di pelelangan ini, di mana nafas tersebut sangat kental, bahkan kekuatannya tak jauh berbeda dengan Hai Budung. Ya, sehingga Yaula berasumsi nafas tersebut berasal dari pemimpin 8 gerbang. Sampai sini, rasa penasaran Xiaoyan semakin melonjak. Harta apa sih sehingga menarik perhatian bagi pemimpin 8 gerbang? 诸位，即将登场的便是此次拍卖的压轴宝物。 Kala itu, pembawa acara sudah bersiap untuk mengumumkan benda terakhir di pelelangan ini. Xiaoyan yang melihat dari kejauhan, ia merasakan ada aura dingin yang dikeluarkan dari kotak giok tersebut. Xiaoyan pun berasumsi bahwa di dalamnya sebuah pil yang nilainya bisa saja melampaui keterampilan kelas bumi. Setidaknya sebuah benda tingkat atas, yakni tingkat 7. Yaula pun sedikit menjelaskan mengenai benda yang memiliki tingkatan ke-7.
Untuk memurnikan pil tingkat tinggi sangatlah sukar. Ya walaupun berhasil memurnikan benda itu, maka akan memicu fenomena langit dan bumi. Dunia dan seisinya seakan mengalami kiamat. Di benua Duji sangatlah sedikit orang yang dapat memurnikannya coy. Hanya orang yang memiliki keterampilan di atas rata-rata lah yang dapat memurnikannya hingga berada di titik kesempurnaan. Pada akhirnya kotak giok pun dibuka. Benar sekali, pil naga mistik Yin Yang namanya. Benda tersebut sudah cukup membuat semua orang yang ada di sini terpana akan kedahsyatannya. 你怎么了？没。阴阳玄龙丹。 Ya Allah, yang melihat itu ia tak bisa berkata-kata lagi coy. Artinya benda ini sangatlah sakral di dunia Duji. Ya Allah hanya bisa menunggu jika ada kesempatan. Ya Allah akan mengatakan kepada Xiaoyan tentang kehebatan pil tersebut. Selagi pembawa acara mengatakan nama juga tingkatannya, yakni pil naga mistik Yin Yang tingkat 7. Mereka para pengunjung kelas bawah hanya bisa gigit jari. Sebab mereka tahu mereka tidak memiliki keahlian untuk memurnikannya. Ditambah lagi, cuannya pun tak ada jika melawan para sultan untuk mendapatkan benda tersebut. Sedikit info coy, untuk memurnikan pil naga mistik Yin Yang memerlukan 2 inti binatang iblis naga yang sudah mati. Sekiranya kurang dari 7 hari. Tentunya binatang iblis yang disebutkan bukan sembarang binatang iblis. Sekurang-kurangnya, yakni binatang iblis tingkat ke-6. 抹黑登记，自烧死，毒气有莲子子弹。 Pil tersebut juga memiliki efek ajaib yang tidak dimiliki oleh pil manapun. Sebab pil ini memiliki khasiat yang sangat maha dahsyat, yakni mampu membuat orang bertahan hidup setelah menerobos. Ditambah lagi sang pembawa acara sedikit mengatakan sejarah tentang seseorang yang pernah menggunakan pil ini, yakni Master Feng Xian. Master Feng seorang praktisi Do Venerage, di mana saat itu Master Feng yang kala masih berada di tingkatan Do Enkestor bertarung melawan para musuh-musuh bebuyutannya. Ya Master Feng menang namun mengalami luka parah. Sepertinya waktu itu nyawanya sudah di ujung tanduk. Meskipun selamat, kekuatannya pasti akan menurun. Berkat pil naga mistik Yin Yang, seketika ia menepis hal itu semua. Bahkan hanya dalam waktu yang singkat, ia mengalami kenaikan secara drastis. Sebelumnya Do Enkester bintang 5, dan sekarang sudah mencapai Do Venerage. Fan Ling yang mendengar itu, ia meminta jubirnya untuk mengabarkan kepada ayahnya bahwa di pelelangan ada sebuah benda yang luar biasa bagusnya. Dengan senang hati, jubir langsung on the way keluar untuk mencari ayahnya Fan Ling. Kemudian Fan Ling meminta si pembawa acara untuk memulai saja. Baiklah, saat ini koin emas tak lagi cukup untuk mengukur nilai pil ini coy. Artinya, meskipun uang sebanyak Elon Musk, percuma saja jika tidak diimbangi dengan keahlian khusus. Jadi pembawa acara hanya meminta kepada rekan-rekan sekalian, yakni 2 syarat untuk memenuhi sebagai pemiliknya. Yakni kekuatan calon sepemilik pil ini tidak lemah, dan tentunya yang kedua, cuan yang banyak. Ya Allah, yang mendengar itu meminta Xiaoyan untuk pergi dari tempat ini. Sebab mereka sadar, masalah kekuatan sih bisa diadu. Tapi masalah kekayaan, ya Xiaoyan menyerah. Hal itulah mengapa ia tak ikut serta saat pelelangan benda terakhir. Nah, di pelelangan ini tidak ditampilkan cuplikannya coy. Namun di tengah-tengah video kalian akan tahu juga kok siapa yang mendapatkan pil naga mistik Yin Yang ini. Yuk lanjut. Sebelum pergi dari tempat ini, Xiaoyan didatangi oleh Tuan Hu. Ya, dialah manajer di acara malam ini coy. Tuan Hu masih penasaran, siapa sih pemuda tertutup jubah ini? Xiaoyan menggunakan nama samarannya saja, yakni Yaoyan. Hal itu bertujuan agar identitas aslinya tidak diketahui oleh orang-orang dari kota Black. Setelah tahu bahwa dia bernama Yaoyan, Tuan Hu pun memberikan uang hasil dari penjualan pil roh hijau. Karena di tempat ini memiliki aturan, ya mau tidak mau Xiaoyan juga harus mematuhinya. Di mana hasil penjualan pil tersebut dipotong 7 hingga 10% coy. Jadi Xiaoyan bersihnya mendapatkan 2,7 juta koin emas. Lumayan. Tunggu. Tapi kok yang dikasih 930.000 koin emas ya? Oh, paham. Jadi gini toh, harga yang didapat Xiaoyan berasal dari harga awal. 2 botol pil hijau pola 2 harganya 300.000 koin emas. Dan 1 botolnya lagi 700.000 koin emas.
Nah, jadi keuntungan yang didapat oleh pihak pelelangan yakni sebesar 2.070.000 koin emas. Iya, menarik. Ketika Xiaoyan mau pergi, Tuan Hu meminta kepadanya bahwa ketua 8 gerbang ingin bertemu dengannya. Dengan dingin, Xiaoyan menolak sebab dirinya masih ada kesibukan lain. Jadi, mohon maaf, dirinya harus meninggalkan tempat ini secepatnya. 感谢贵门主的赏识，在下还有一些事。 Ya, Yuan Yi namanya. Dialah ketua 8 gerbang. Yuan Yi meminta kepada Tuan Hu untuk mencari tahu siapa sebenarnya pemuda tersebut. Kok sangat misterius sih? Tujuannya tersebut tidak lain tidak bukan, yakni untuk mengajak bekerja sama. Sebab mereka yakin Xiaoyan adalah seorang alkemis yang handal. Nah, jika Yuan Yi berhasil mengajak Xiaoyan bekerja sama, maka 8 gerbang tak takut lagi dengan yang namanya Kaisar Obat. Ya, Kaisar Obat ialah orang ketiga terkuat di kota Black Corner. Saat di luar, Xiaoyan diikuti oleh orang-orang dari 8 gerbang. Tak semudah itu, Vergoso. Dengan kecerdikannya, Xiaoyan menghilang bagaikan angin. 实在是太小看我了吧？人呢？ Ternyata, Xiaoyan melepaskan jubahnya untuk sesaat. Sebab semua orang di kota ini tidak mengetahui bentuk tubuh dan pakaian Xiaoyan yang sering ia kenakan, ya kan? Kemudian Yao Lao mengingatkan lagi kepada Xiaoyan untuk mengikuti jejak Fan Ling, yakni untuk merebut sobekan peta Kono atau yang bernama Purified Demonic Lotus. Di sini Yao Lao juga menghilangkan nafas Xiaoyan. Tujuan tersebut agar misinya berjalan lebih mudah. Sebab nantinya Fan Ling tidak mengetahui akan keberadaannya. Sedangkan Tetua King mulai merasakan bahwa perjalanan pulang ini pasti sangatlah berbahaya. Sebab dialah yang mendapatkan benda terakhir di pelelangan coy, yakni pil naga mistik Yin Yang. Dengan itu maka Tetua King mengingatkan lagi kepada bawahannya untuk terus waspada. 此次回城势必凶险，所有人务必提高警惕。是。Benar sekali, di tengah perjalanan mereka disergap oleh jubir dari sekti darah. Tujuan jubir yakni untuk merebut pil naga mistik Yin Yang. Jubir sempat memberikan pilihan, menyerah untuk memberikan pil, maka nyawa Tetua King akan diampuni. Atau melawan, maka akan tahu akibatnya. Mana mungkin ya kan Tetua King takut dengan gertakan Pak Tua ini. Ia memilih melawan daripada harus tunduk terhadap orang-orang dari sekti darah. Alhasil pertarungan di kedua kubu pun terjadi, yakni antara sekti darah melawan kelompok ular surgawi. 就凭你的血宗这种见不得人的手段，无尽长老， 这可是自找的。 Alhasil satu persatu bawahan Tetua King berjatuhan. Sekali lagi jubir mendesak Tetua King untuk menyerahkannya saja. Maka nyawa Tetua King akan ia ampuni. Tetua King menolak. Ia akan tetap terus melawan meski Tetua King tahu mereka dari sekti darah memiliki keterampilan bertarung yang luar biasa. Sedangkan Xiaoyan terus berlari mengiringi nafas yang ditinggalkan Fan Ling. Yao Lao mengingatkan kepada Xiaoyan untuk terus berhati-hati. Sebab di depan Yao Lao merasakan ada nafas yang sangat menyeramkan. Kembali ke pertarungan, Tetua King mencoba membantai satu persatu anak buah dari jubir. Ya berhasil, namun tidak terhadap jubir. Di mana jubir sempat memberikan perlawanan yang sangat sengit. Nah, karena kegigihannya, Tetua King berhasil menjatuhkan jubir ini dengan serangannya. Ketika ingin mengakhiri nyawa jubir, datanglah sesosok yang sangat menyeramkan, di mana Tetua King langsung mendapatkan serangan kilat dari orang tersebut. Ya, dialah Fan Lao, ayah dari Fan Ling, ketua dari sekti darah.
nomor 5 terkuat di kota Black Corner. Van Lau meminta agar Tetua King menyerahkan pil naga mistik Yin Yang. Maka dengan itu Van Lau akan mengampuninya. Tanpa mereka sadari ada Xiaoyan yang menyaksikan kejadian ini coy. Di mana Xiaoyan yang melihat aura dari Van Lau, ia sangat yakin bahwa orang tersebut sudah mencapai Do Emperor yang setara dengan Hai Budung. Begitupun dengan Fan Ling. Dirinya juga ada di sini coy. Ia meminta kepada ayahnya untuk merebut pil tersebut dari tangan Tetua King yang berasal dari ular surgawi. Rupanya Tetua King tak menyerah begitu saja. Ia masih bisa bangkit dan berencana ingin menghancurkan pil bersama kotak giok ini. Maka dengan itu harapan kedua kubu sama-sama pupus untuk memilikinya. Nah, dengan kehebatan Do Emperor, Van Lau secepat kilat merebut dari tangan Tetua King yang kala itu benar-benar ingin menghancurkannya. Kemudian Van Lau meminta kepada putranya untuk membawa pil tersebut ke kota Munzi. Sementara wanita ini biar aneh yang hadapi. Alhasil, Fan Ling beserta bawahannya berpisah dengan sang ayah. Meski tahu Tetua King ini bahwa dirinya bukanlah lawan sepadan Van Lau, dirinya tetap bangkit dan bersiap untuk melawan. Van Lau dengan sombongnya berucap, "Masih bisa bangkit ya? Walau ini semua hal tidak mungkin bagi Tetua King." Hahaha. Apa boleh buat, niat hati ingin menolong. Namun Xiaoyan tahu hukum di kota ini hanya dapat mengandalkan diri sendiri. Yang kuat akan berjaya, yang lemah akan mati. Sekiranya seperti itulah semboyan kota Black Corner ini coy. Kemudian Xiaoyan mengikuti Fan Ling, yakni untuk merebut petak kono. Saat di perjalanan menuju kota Monzi, bawahannya mengatakan bahwa Mo'er berada di depan mereka. Sepertinya mereka mencoba untuk menghilangkan jejak. Namun sayangnya lebih duluan ketahuan oleh mereka para pengawal bawahan dari sekti darah. Menurutnya ada 6 orang bersama Mo'er. Dan kekuatannya pun masih berada di bawah dari Fan Ling. Sehingga Fan Ling pun terpikir kembali bahwa di tangan Mo'er ada suatu benda yang lumayan bagus. Alhasil, Mo'er dengan sekejap langsung mereka habisi. Dengan itu juga, Fan Ling mendapatkan benda dari tangan Mo'er, yakni benda yang bernama langkah 3000 petir. Dengan benda ini, jika kelak Fan Ling mampu mempelajari dan melatihnya, maka orang yang memiliki kekuatan di tingkat Do King akan tunduk terhadapnya. Nah, ketika di puncak hasratnya itulah, Xiaoyan menampakkan dirinya. Di mana Xiaoyan yang berniat ingin merebut robekan peta kono, ia mencoba menghampiri Fan Ling. Fan Ling tahu alasan kenapa si pria berjubah ini mengikutinya. Ya, hal itu dikarenakan sobekan peta kono yang didapatkan oleh Fan Ling saat di pelelangan sebelumnya. Lantas, Fan Ling pun bertanya, apa sih khasiatnya sobekan kertas ini? Sehingga Xiaoyan berani mengiringi langkah mereka hingga sampai di sini. Hal itu sama saja cari mati. Dengan dingin Xiaoyan menjawab bahwa dirinya tidak bisa mengatakan rahasia yang tersimpan di sobekan peta tersebut. Fan Ling pun juga menduga, mana mungkin ya kan, seseorang akan mengungkapkan suatu hal penting terhadap lawannya. Seperti halnya Xiaoyan, dirinya tak akan membocorkan rahasia yang terkandung di dalam peta tersebut. Karena ini mau Xiaoyan, alhasil Fan Ling langsung memberikan aba-aba kepada bawahannya untuk menyerang pria berjubah hitam ini. Sehingga terjadilah. Melihat cara Xiaoyan bertarung, Fan Ling tahu bahwa Xiaoyan sudah berada di tingkatan Do Grandmaster bintang 4. Tindakan Xiaoyan ini dianggap telah berani menantangnya coy. Sebab Fan Ling kekuatannya setingkat lebih tinggi daripada Xiaoyan, yakni di Do Spirit. Sontak saja rasa keinginan Fan Ling untuk menghabisi pria berjubah hitam ini meronta-ronta di dalam benaknya. Alhasil pertikaian pun sempat terjadi. Meskipun Xiaoyan masih di bawahnya,
Namun ia mampu mengimbangi pertarungan ini coy. Bahkan hal yang memalukan lagi ya, Xiaoyan sempat berucap, segini doang kekuatan Do Spirit. Hai. Di mana Xiaoyan merasakan bahwa kekuatan Fan Leng sangatlah lemah. Meski berada di Do Spirit, namun masih terasa kosong. Mendengar itu tentunya Fan Leng sangat-sangat tersinggung. Terlebih lagi Fan Leng juga akan mempertahankan sobekan peta ini dari tangannya. Sehingga Fan Leng mengeluarkan jurus itunya, yakni jurus tapak transformasi tolang darah, di mana kekuatan tersebut berasal dari sang ayahnya yang diturunkan langsung terhadap putranya, yakni dari Fan Lao ke Fan Ling. 无血沙场。为了感谢你给我带来那残图确有秘密的好消息， Yao Lao pun mengingatkan kepada Xiaoyan, sebab dengan kekuatan Xiaoyan saat ini rasanya mustahil untuk mengimbangi apalagi mengalahkan Fan Ling. Tapi lihatlah, Xiaoyan mengeluarkan teknik rahasianya, yakni teknik teratai api, di mana secara statistik darah akan kalah jika melawan api. Darah kali api sama dengan beku, anjay. Yuk, sekali lagi, mari kita katakan bersama-sama, sehingga terjadilah aku pahlawanmu. Fan Ling sempat oleng. Dirinya melihat kehebatan Xiaoyan yang kala itu menggunakan teknik api surgawi. Fan Ling sungguhlah tidak percaya, mana mungkin ia akan menang ya kan? Sebab darah tidak memiliki peluang untuk menang jika melawan api. Yubir sempat meminta kepada tuannya untuk lari saja. Namun Fan Ling yang memiliki sifat keras kepala tetap bersikukuh untuk menahan selagi menunggu kedatangan Fan Lao ayahnya. Di mana Fan Lao kala itu dengan entengnya mengalahkan tetua King. Sayangnya cuplikan video pertarungan mereka tidak diperlihatkan coy. Yang ada hanya Fan Lao dengan kesombongannya kala mengalahkan tetua King dengan mudah. Lalu Fan Lao melanjutkan perjalanannya untuk mengejar kelompok sekti darah lainnya. Dengan santai Xiaoyan menghampiri ke arah kutu-kutu kelompok sekti darah ini, di mana mata berwarna biru menandakan puncak amarahnya sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Yao Lao sempat khawatir, sebab Xiaoyan melakukan hal ini dengan teramat santuy. Ya, takutnya duluan Fan Lao datang ke sini, sehingga Xiaoyan disuruhnya untuk sesegera menghabisi mereka semua. Alhasil, satu persatu Xiaoyan mampu mengalahkan mereka. Sementara di atas langit menuju ke TKP, Fan Lao secepat kilat menggunakan sayap teknik khas Do Emperor. Kembali ke pertarungan, kini hanya tinggal Fan Ling seorang diri. Sementara tenaga Xiaoyan mulai menipis. Yao Lao mengingatkan kepadanya untuk tidak memberikan Fan Ling kesempatan untuk kabur. Dengan itu juga, seketika Fan Ling tewas dikarenakan serangan dari ular kecilnya tersebut. Alhasil Xiaoyan berhasil mendapatkan sobekan juga pil naga mistik Yin Yang. Di sini Xiaoyan juga menyadari meski kekuatan barusan sangatlah luar biasa, namun memiliki sisi negatif coy. yakni sangat banyak menguras tenaga. Andai saja musuhnya itu Do Emperor seperti Fan Lao, kemungkinan besar Xiaoyan akan kalah karena kehabisan tenaga. Nah, setelahnya Xiaoyan diingatkan kembali oleh Yao Lao bahwa Yao Lao mulai mencium nafas Fan Lao, sehingga dengan sekejap Xiaoyan pun menghilang dari sini. Tak lama kemudian Fan Lao pun sudah berada di tempat kejadian, di mana ia melihat kelompoknya mati berserakan ke sana kemari. Hal mengejutkan lagi, Fan Lao melihat putranya tergeletak tak bernyawa. Setelahnya Fan Lao menggunakan darah Fan Ling untuk mencek informasi siapa sih pelakunya. Dapat. Ternyata pria berjubah hitam. Dengan itu juga Fan Lao mengucap sumpah, bagaimanapun pria berjubah hitam kelak akan menerima 10 kali kesakitan dari yang diterima oleh putranya.
Kemudian Xiaoyan dan Yao Lao sudah jauh meninggalkan tempat sebelumnya. Di sini Yao Lao sangat yakin bahwa Fan Lao tidak dapat mengejar mereka lagi. Hal itu dikarenakan Yao Lao yang khasab akan sesuatu. Yao Lao tidak merasakan sedikit pun nafas Fan Lao, coy. Karena hari mulai malam, Xiaoyan akhirnya memutuskan untuk bersembunyi di sebuah goa, di mana Xiaoyan sudah dapat 3 sobekan peta kuno, coy. Sepertinya hanya tinggal 1 lagi. Maka peta yang bernama Purified Demonic Lotus Flame ini akan sempurna. Selama 3 tahun berpetualang, rasanya tidak sia-sia setelah dapat mengumpulkan satu persatu sobekan peta ini. Kemudian Xiaoyan akan mencari tahu apa sih kehebatan benda yang didapatinya ini, yakni pil naga mistik Yin Yang. Menakjubkan. Setelah dibuka, terpancarlah cahaya keemasan. Dengan itu juga Yao Lao mengingatkan kepada Xiaoyan untuk sesegera mengkonsumsi alias menggunakan pil tersebut. Sebab jika dibiarkan terlalu lama, takutnya akan mengundang datangnya para musuh lainnya. Setelah Xiaoyan mengkonsumsi pil ini, sepertinya tidak ada efek apa-apa. Lantas pikiran Xiaoyan pun sempat traveling. Apakah pil ini palsu? Kan sudah dijelaskan oleh si pembawa acara pelelangan. Meski pil tingkat 7, namun pil ini hanya bisa digunakan saat dalam posisi bertahan setelah menerobos. Artinya kelak Xiaoyan saat melakukan pertarungan besar lalu terluka parah. Jika beruntung maka Xiaoyan akan mendapatkan sebuah keuntungan, yakni bisa secepat kilat naik level, coy. Ya, di sini Yao Lao pun sempat terucap nama Tuan Feng, si kaisar obat. Sepertinya Yao Lao sangat dekat dengan orang tersebut, sehingga Xiaoyan pun bertanya tentang kedekatan mereka berdua. Ya, seperti ucapan Yao Lao sebelumnya, Yao Lao hanya bisa memberitahu Xiaoyan sedikit demi sedikit jika ada kesempatan. Alias, tidak sekaligus semuanya, coy. Karena jika sekaligus sepertinya sesuatu hal yang tidak bagus untuk kedepannya, ya kan? Xiaoyan semakin penasaran tentang pil naga mistik yang ini, coy. Ya, Yao Lao pun akhirnya mengatakan bahwa pil tersebut mengandung zat dari binatang iblis, dimana untuk memurnikannya membutuhkan inti dari binatang iblis tingkat 6. Dengan itu juga Xiaoyan pun mencoba untuk mencari tahu seberapa besar sih efek pil naga mistik yang ini. Dan 1, Xiaoyan berniat untuk mewarisi pil ini di dalam tubuhnya. Setelah cukup lama, akhirnya Xiaoyan berhasil. Lagi-lagi keberuntungan menghinggapi Xiaoyan, coy. Tapi, nah ada tapinya. Meski Xiaoyan berhasil, Yao Lao masih belum yakin sepenuhnya. Kelak Xiaoyan akan dapat memurnikan pil tersebut secara sempurna. Sebab salah satu syarat terberatnya ialah Xiaoyan harus bisa mengeluarkan gelombang suara yang dimana hal itu sangat membahayakan tenggorokan Xiaoyan. Keterampilan tersebut sangatlah langka. Mudah diucapkan namun sulit dikerjakan. Sekiranya seperti itulah, coy. Sepertinya Yao Lao selalu tahu apa yang tidak diketahui oleh muridnya ini, yakni Xiaoyan. Tentunya rasa keinginan tahu Xiaoyan semakin menjadi-jadi. Kok guru bisa tahu sih alias tidak familiar dengan pil naga mistik yang ini? Akhirnya Yao Lao pun sedikit menceritakan tentang pil tersebut. Di benua Duji, orang yang dapat memurnikan pil tersebut hanya ada 2 orang saja. Yang pertama adalah Yao Lao sendiri, dan yang kedua adalah muridnya dari Yao Lao. Sebelum Xiaoyan, rupanya dulu Yao Lao juga memiliki seorang murid yang ia anggap sempurna. Bahkan muridnya tersebut kehebatannya juga tak kalah dengan Yao Lao, coy. Namun seiringnya waktu berjalan, muridnya itu malah mengkhianati Yao Lao. Sehingga Yao Lao menjadi dirinya sendiri seperti yang ada di hadapan Xiaoyan saat ini. Pada akhirnya, Yao Lao telah menemukan satu murid lagi yang kekuatannya tak kalah hebatnya dengan muridnya terdahulu. Siapa lagi kalau bukan Xiaoyan. Dengan itu juga, jika terus dibiarkan seperti ini, maka murid terdahulu Yao Lao akan semena-mena berkehendak. Sepertinya, coy, murid Yao Lao sebelumnya itu sedang berada di kota Black ini. Jangan-jangan muridnya itu ialah Feng Xian, orang terkuat ketiga di kota Black Mark. Entahlah, sampai sini masih belum dijelaskan. Dengan begitu, Xiaoyan bersumpah bagaimanapun ia pasti akan melebihi apa yang dimiliki oleh murid terdahulu Yao Lao tersebut. Begitupun dengan Yao Lao, ia pun juga sangat yakin akan hasrat yang dimiliki oleh muridnya ini. Nah, setelah cukup lama, kini saatnya Xiaoyan untuk melanjutkan petualangannya, yakni ke kota Jianan.
Saat di perjalanan sekitar 100 mil akan sampai ke kota Jianan coy. Yao Lao mengingatkan kepada Xiaoyan segera turun untuk mendarat dulu. Sebab jika terlalu lama mengudara, takutnya akan diserang oleh orang-orang asing. Dimana kala itu Xiaoyan mendarat di kota Fengzhen coy. Di sini ada juga pohon kematian. Pohon tersebut simbol menakutkan di kota ini. 这就是让人闻风丧胆的死灵树吗？ Di mana di kota Pengzhen ini memiliki aturan yang unik. Setiap orang luar yang ingin masuk harus mengkonsumsi pil yang dibuat oleh pengadilan kota ini. Siapa yang mengkonsumsi maka aura pembunuhnya akan keluar. Selain itu juga akan memancarkan cahaya merah sehingga petinggi kota ini dapat mengenali. Xiaoyan meminta dengan hormat agar dirinya diizinkan untuk tidak meminum pil tersebut. Sehingga membuat orang di sini pun menanyakan, apakah Xiaoyan dari orang akademi? Ya, namanya Xiaoyan, umur 18 tahun. Dan gurunya bernama Rolin. Sontak, ia pun terkejut karena ia ingat bahwa pemuda ini berasal dari Kekaisaran Jiama yang sempat mengambil cuti 2 tahun lamanya. Di mana identitas Xiaoyan sudah dikonfirmasi oleh pihak kota Fengzhen. Dan kebetulan besok ada ujian kompetisi, di mana nama Xiaoyan ternyata sudah didaftarkan oleh guru Rolin. Alhasil, Xiaoyan menaiki kereta terbang menuju ke tempat ujian. Siang harinya, Sun Er melaksanakan ujian dengan pede, di mana lawannya dengan mudah ia kalahkan. Nah, setelahnya si pembawa acara mengumumkan pertandingan selanjutnya, yakni Shebeng kelas 3 dan Xiaoyan kelas 2. Di mana Sun Er terkejut mendengar nama Xiaoyan. Dalam benaknya, apakah Xiaoyan akan datang? Entahlah. Sementara Baisan sedikit meremehkan nama Xiaoyan. Seperti apa sih dia itu? Kok bisa-bisanya membuat Sun Er selalu memperhatikan yang namanya Xiaoyan? Nah, dikala suasana semakin genting, di mana Xiaoyan tak muncul juga. Dengan aura berbeda, datanglah Xiaoyan sehingga mengejutkan semua yang ada di sini.